Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada maghrib ini kita masih diberikan Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah, yaitu sholat secara berjamaah di masjid di Surau Al-Manar yang sama-sama kita cintai. Salawat dan iring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat, tabi'in dan umatnya, termasuk kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, pikiran kita tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita beragama bukan ikut-ikutan tetapi paham. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Di hari Rabu yang lalu kita masih membahas tentang syarat sah salat. Yang pertama, suci dari hadas dan najis sampai peristiwa mandi. Yang kedua, syarat sholat itu adalah wataniha tani suratis sholat toharatu badan, suci badan. Yang tadi kita Rabu yang lalu tentang mandi dan sebagainya. Nah, sekarang ada namanya suci badan. Jadi kalau kita mau sholat itu badan kita harus suci. Wa min hudakhilul wal anfi wal ainain. Apa kata dalam kitab ini? Yang juga termasuk badan ialah dalam mulut. Jadi dalam mulut harus suci. Berarti di sini perkara zahir dulu, belum batin. Zahir kita harus suci, termasuk di dalam mulut, di dalam hidung dan bagian dalam mata. Kalau ada dari mata buang, sembahyang pun buang, itu zahir dulu nih. Dari mata buang. Kalau ada hidung, dalam hidung kita nih meleleh yang budak tuh, ingus kan, buang. Habis itu di dalam mulut kita melekat masih apa? Daging, misalnya kita makan rendang, melekat gigi nih. Nah sembahyang, buang bersih, keluarkan. Itu suci. Jadi mulut, hidung, mata kita harus suci. Selanjutnya yaitu suci pakaian. Kita sholat harus suci pakaian. Dari apa? Najis. Apa beda hadas dan najis? Sama enggak hadas dan najis ataukah beda?
Hadas dan najis beda. Ya. Kalau najis sesuatu yang tampak, ya. Sedangkan hadas itu sesuatu yang tidak tampak yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan ibadah wajib. Nah, beda antara hadas dan najis, sehingga ketika bersuci itu ada hadas, ada najis. Jadi hadas itu sesuatu yang menyebabkan kita batal kalau tidak kita lakukan atau tidak kita ikuti cara untuk bersuci, maka batal sholat kita dan tidak boleh sholat. Itu hadas. Kalau najis sesuatu yang wujud, misalnya kotoran binatang, darah yang banyak, nah itu najis. Nah, jadi kalau hadas ini menyebabkan kita membatalkan kita untuk beribadah wajib sholat. Kalau kita berhadas tak boleh sholat. Kita berhadas itu tak boleh wukuf di Eropa. Kita berhadas itu kita tidak boleh puasa kalau hadas besar. Jadi itu membatalkan atau membatasi kita untuk berbuat atau mengamalkan amalan-amalan wajib, itu hadas. Jadi dia sifatnya tak nampak. Misal kalau kita habis junub kita bersihkan, sudah selesai ya. Habis itu kan kita bersih. Apa kau suci belum? Nah, jadi hadas seperti itu, dia sesuatu yang tidak nampak. Bagaimana cara mensucikannya harus ikut aturan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kedua, suci pakaian. Suci pakaian di sini adalah segala yang ia bawa. Jadi yang kita pakai ini tidak boleh kena najis. Kalau hadas itu pada pribadi, ya, pada jasad kita. Kalau najis, yang bisa nempel di pakaian kita. Jadi tidak boleh pakaian itu membawa najis. Ustaz, kalau koyak bagaimana? Tak ada masalah. Koyaknya di mana? Di bahu. Tak ada masalah. Boleh tak sholat? Boleh. Jangan ya koyaknya apa di bawah pusat. Karena batas laki-laki adalah pusat sampai. Jadi kalau dia mau sholat, apa? Dia kan harus pakaian yang suci ya. Jadi pakaiannya pakai kain ya. Kain kita kan panjang tuh. Jadi kita gulung sampai di sini. Tidak pakai baju. Boleh tak kita sholat sah? Tak sah. Tapi kurang aja. Sah kita. Mengapa? Karena ada kita bagus. Sah. Batasnya sendiri. Dengan pusat. Kalau kita pakai kain, sampai yang kita kemban diri kita gitu kan. Habis itu kita pun sholat. Sah sholatnya. Tapi kurang ajar lah. Ada apa? Kita ada presiden yang bersih, bagus, rapi pakaiannya. Apa itu ada Allah. Cari pakaian terbaik. Jangan sampai berlebak. Itu pakaiannya bagus. Sembahyang coba cantik. Kita simpan baju lebal. Tidak mau kita bawa sholat. Padahal apa? Baju lebal itu kita bawa sholat, maka nanti dia akan bersaksi di hadapan Allah. Jadi jangan simpan setahun sekali mau kita keluarkan baju lebal, jangan. Nah, Ustaz, baju saya ini kan satu-satu, ya ini Ustaz aja. Kenapa? Bawa baju itu sehingga dia nanti bersaksi di hadapan Allah. Baju itu. Jadi itu berkaitan dengan suci pakaian dan segala yang ia bawa, berarti yang nempel pada, sekalipun tidak ikut bergerak bila ia sedang bergerak. Jadi yang mau pakaian itu, saya ingatkan kembali lagi, dijelaskan dalam kitab ini, tidak boleh terkena najis 3. Jadi Ustaz, kalau dia kena najis selain 3 itu boleh tak? Ada najis yang diperbolehkan kena, maka dia dimaafkan. Namanya najis makruh. Najis yang dimaafkan. Apa dia? Saya sebutkan yang 3 dulu. Jadi pakaian itu apabila yang mengikuti dia kena 3 najis ini, berarti batal sembahyang kita. Kita wudhu, kita apa? Berilah sembahyang. Syarat tidak sah, maka sholatnya batal. Ini belum masuk rukun, baru syarat. Karena yang namanya sah itu ada 2, terpenuhi syarat dan terpenuhi rukun, maka sah sholatnya. Itu baru tingkatan awal. Kalau tingkatan yang naik diterima tak? Dia tidak cukup apa? Yaitu rukun dan syarat, tetapi ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kita sembahyang nih, Ustaz, saya ini syaratnya dah betul dah. Saya suci dari hadas dan najis. Pakaian saya suci, lengkap dah syaratnya. Habis itu apa?
Rukunnya Ustaz, insyaallah setelah saya jalankan sumbernya Ustaz. Apakah sholat saya ini sah? Sah. Tanya lagi, diterima tidak Ustaz? Sabar dulu. Kalau sah ya diterima oleh Allah, dipandang Allah nggak sholat kita, sabar dulu. Apa? Ada tingkatan yang harus kita lalui. Salah satu contohnya sholat jangan toleh kiri dan kanan. Allahu Akbar, yang coba-coba kita lihat nih. Kita itu siapa pula masuk nih? Itu jangan. Itu salah. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Apa najis? Yang tiga. Yang tiga itu mulai najis yang ringan, yang sedang, yang berat. Ada nama najis itu najis mukhaladzah, mutawassitah, najis mukhaffafah. Jadi kalau kita tidak tahu tiga nama pakai bahasa tadi itu cukup kita tahu tiga: ringan, berat, ringan, sedang, berat. Apa najis berat? Dalam kopi itu apa? Itu najis. Yang najis sedang yaitu najis mutawassitah. Najis ringan yaitu najis yang saya sebut tadi. Lupa dah ya. Oke, tak usah pakai bahasa itu, susah ingatnya. Kita pakai bahasa Melayu ya. Najis ringan, najis sedang, najis berat. Apa najis yang berat? Najis berat liur anjing. Jangan coba-coba nak miara anjing di rumah. Apa boleh Ustaz? Zaman Nabi dulu pernah gak miara anjing, bahkan ada anjing yang masuk surga. Apa? Ashabul Kahfi. Yaitu nama anjingnya Kasmir. Jadi jangan kasih nama anak Kasmir. Itu nama anjing, jangan Ashabul Kahfi. Nama anjing itu Kasmir. Masuk surga anjing itu. Itu gimana Ustaz? Sabar dulu, lihat dulu. Rasulullah zaman Nabi itu miara anjing itu bukan dalam rumah. Kalau kita sempat kita lus pula dia, habis itu kita cium lagi dia. Biasanya kan anjing yang kecil yang bagus lah. Itu najis berat. Cara membersihkannya pertama, kedua, ketiga sampai keenam itu kita gunakan air. Yang ketujuh harus pakai tanah. Kalau anjing ini, makanya jangan coba-coba nak miara dalam rumah. Kalau zaman dulu dia melihara itu di luar rumah. Kenapa? Untuk berburu. Kalau kita sekarang kan anjingnya bagus-bagus, sekarang kita cium lah hidungnya dan sebagainya, kita peluk lah karena anjing bagus lah. Kan kalau bulunya kering kan tak ada najis. Ya betul, bulunya kering memang tidak najis. Tetapi air liurnya itu adalah najis berat, termasuklah mengapa kita tidak boleh menyentuhnya? Karena di dalam Islam itu diajarkan ini najis berat. Jadi binatang yang diharamkan itu najis berat. Yang kedua ada najis yang sedang. Najis sedang itu salah satu contohnya adalah air pipis atau kencingnya bayi perempuan. Bagaimana cara membersihkannya? 3. Dia harus hilang bau, rasa dan warna. Itu air kencing perempuan. Udah kecil nih, apalagi orang tuanya makin berat urusannya. Udah kecil ya, najisnya tengah-tengah. Jadi kalau kita bersihkan, kalau misalnya karpet kita kena, itu harus 3. Udah kita siram, masih bau enggak dia? Masih siram lagi sampai hilang bau. Termasuklah kotorannya. Masih enggak? Kalau kotorannya masih hilang dah warnanya. Baunya masih ada, bersihkan sampai hilang. Beda halnya kalau laki-laki. Kalau laki-laki agak mata sedikit. Apa? Cukup menyiram di tempat yang terkena najis. Habis itu setelah kita siram, tak nampak lagi dah dia. Dah tak nampak najisnya kan? Bagaimana? Cukup selesai. Bau, tak ada masalah. Itu kalau laki. Yang terakhir, yang ketiga najis yang ringan. Salah satu najis ringan adalah air kencingnya anak laki-laki, bukan bapak ya, udah kecil. Kalau bapak ada cerita. Itu. Ada najis yang dimaafkan. Ini jangan sampai kita keliru rumah ini. Kalau najis yang dimaafkan itu kita bawa sembahyang boleh.
Contohnya apa? Kena gigit nyamuk. Darah itu najis. Tapi kalau kita keluar karena mancing darah, betul dia dah menggigit kita kan, batal dah sembahyang itu enggak. Sembahyang kita tak ada batal kalau kena darah nyamuk, kecuali nyamuk itu mengeluarkan darah seberapa banyak, yaitu batasnya jempol kita. Kalau darah sudah sejempol gini, itu batal lah sholat kita. Ada tak nyamuk darah dan pohon darah sejempol ini? Tak ada. Nyamuk pacat ya. Bahkan pacat ya tak ada sebesar, tak ada sebanyak ini darahnya. Ya itu satu nyamuk. Selain itu kotoran cicak batal enggak? Nah ini dimaafkan. Ada yang dimaafkan, yaitu kena tadi percikan air seni kita waktu kita kencing, tapi kita tidak tahu kena atau tidak. Jadi misalnya kita nih ke WC kencing kita, habis itu kita istinja dah betul, itu ada percikan kan tidak nampak itu. Kalau kencing kena percikan tak nampak. Bagaimana kalau kena percikan itu? Apakah ini pakaian kita ini najis dan kita itu membatalkan sholat kita? Tidak, dia termasuk najisnya itu sifatnya itu makruh, dimaafkan. Untuk itu saya ingatkan kalau kita kencing, sekalian saya akan sampaikan bagaimana model kita kencing dan speaker. Kalau laki-laki, nih perhatikan, kalau kita mau buang air kecil, laki-laki jangan main hentam saja. Kemana pokok di situ lahir. Jangan. Ini kebiasaan biasa kalau tempat-tempat kampung tempat saya. Tempat saya kan banyak pokok. Selembu ya. Baik kecil ke besar ke sama ya. Yang besar tuh lihat lagi dia. Tur dia jauh pada kecil. Jangan. Khawatir apa? Kita mau sholat kalau kita kencing kayak gitu sudah tidak benar. Bagaimana caranya? Kalau kita ingin buang air kecil, maka kaki kanan ke depan, posisinya gini, kaki kiri belakang jingkik. Jingkik. Dijingkikkan. Jadi gini. Jadi ini posisi kita buang air kecil. Udah dijingkikkan gini, di sini jingkik belakang, yang ini maju ke depan kanan. Habis itu posisi tangan itu letakkan di belakang kaki ini sambil megang udal kita. Jadi senjata kita ini perlu kita jaga. Apa? Kalau tidak kita jaga, khawatir dia pandai membat sana membat sini. Kalau waktu ini buang air kecil. Kalau dia membat sana membat sini, habis kaki ini. Untuk itu dipegang senjata ini. Sudah dipegang, diarahkan. Dengan mengarahkan itulah kita tidak akan kena najis. Setelah itu bagaimana posisinya? Maka badan agak dibungkukkan kayak gini, agak dibungkukkan. Klipnya itu ketika dibungkukkan itu dia lepas semua. Jadi air kencing itu lepas semua. Dia tidak akan nanti sudah selesai kencing kita tutup, kita pakai celana netes balik deh. Kanan belakang. Kaki kiri ini kanan ke belakang, kiri ke depan. Gini sambil gini. Setelah itu badan dibuka. Kalau kita mengeluarkan setelah kita kecil bagaimana? Udah selesai, maka kan habis tuh keluar semua sini. Maka tekan di bawah, di atas anus, di bawah kemaluan kita, itu tekan naik ke atas. Gunakan apa tunjuk? Tekan. Ini laki-laki bu ya, jangan perempuan. Perempuan jadi cerita. Jangan sama ini aja nah. Jadi tekan. Ya, tekan di atas lubang anus dengan di bawah kemaluan kita. Itu ada aluran. Apa? Saluran kencing. Itu tekan. Dinaikkan sampai udah keluar. Habis itu kita berdahem 3 kali. 3 kali. Jadi gitu. Itu biasa kan untuk kencing demikian. Itu sunnah. Setelah itu baru kita stinja. Stinja itu apa? Membersihkan artinya. Jadi dia harus stinja. Kita apa sih senang stinja? Itu masih kan udah tuh. Baru kita stinja. Bagaimana kalau kita BAB? Kalau kita buang air besar, maka kebalikannya. Kaki kanan ke depan, kiri ke belakang. Ini sebaliknya. Ini buang air besar. Badan akan dibungkukkan.
seperti itu. Jadi perhatikan, kalau seandainya kena percikan tak terlihat gitu bahwa itu kena percikan celana kita, betul kita bisa pakai celana pendek waktu buang air kecil, maka itu najisnya dimaafkan. Ya, tuh pakaian. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan juga, ini biasa terjadi di kalangan para wanita, para ibu-ibu. Kalau ibu-ibu memakai pakaian yang panjang sampai menyapu tanah, ada tak? Ada. Biasa perempuan yang syar'i sampai nyapu tanah. Jangan sampai kita biasa tidak sembahyang itu zaman ini batal semua. Jangan kita ngomong kayak gitu. Ya, mengapa? Karena Rasulullah SAW pernah katakan, dulu pernah tanya, kalau seandainya wanita itu berpakaian panjang sampai menyapu tanah, apakah pakaian itu boleh dibawa untuk sholat? Maka boleh. Boleh untuk dibawa sholat. Ustaz, mana gak tahu di situ ada tai kucing, mana gak tahu situ ada tai ayam keren. Kalau disapu oleh pakaian itu, waktu dia langkah betul memang tidak diinjaknya kotoran itu, tapi pakaiannya kan ke bawah, disapu, Ustaz, habis kena najis bagaimana? Maka ketika kena najis, pakaian itu akan menjadi kotor ya, tidak suci, ada najisnya. Tetapi kata Rasulullah, tanah berikutnya, langkah berikutnya, tanah yang disapunya yang kedua mensucikan najis itu. Jadi kalau perempuan yang pakaiannya panjang, boleh tidak digosok? Boleh. Kalau seandainya kena najis, maka tanah langkah kedua kaki itu pakaiannya nyapu tanah, maka tanah kedua itu mensucikan najis yang terkena di pakaiannya. Jadi ada dua nih, kalau tadi laki-laki ya, kalau perempuan sih insya Allah bisa aman kalau dia buang air kecil. Kalau laki-laki, begitu, maka yang tadi laki-laki dimaafkan ya. Kalau seandainya perempuan, kalau kami Ustaz perempuan misalnya buang air kecil terkena, kami tidak nampak Ustaz, percikan juga sama, maka itu dimaafkan. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan dari Allah. Selanjutnya di sini dijelaskan dalam kitab ini, kalau seandainya kita itu sholat, habis itu pakaian yang terkena ke orang itu, kena najis itu, ya, dia tidak tahu bahwa pakaiannya kena najis, sah tak sholatnya? Batal. Tahu atau tidak tahu, maka akan batal sholatnya. Untuk itu perhatikan kalau kita nak sembahyang maghrib tadi dari rumah, kita tadi masuk WC ya. Nah, kalau masuk WC perhatikan betul-betul. Kalau dia kena najis bukan najis yang dimaafkan, maka batal. Tahu atau tidak tahu, batal. Dia sholat, ternyata ada kawan, kamu ngaku gak kuning-kuning belakang ini? Misalnya, boleh punya anak kecil. Nah, lupa, rupanya nempel misalnya kotoran itu. Sudah selesai sholat, batal. Ya, maka dia harus mengulang sholatnya. Ya. Mengapa demikian? Kita harus suci, itu berdasarkan firman Allah di qaulihi ta'ala wa thiyabaka fatahhir wa lil khabari syaikhan. Apa katanya? Dan sucikanlah pakaianmu. Dan ini salah satu riwayat yang mengharuskan kita mensucikan pakaian ketika ingin sholat. Kata Allah, sucikan pakaianmu. Kita harus suci. Begitu perhatikan sekali kalau punya anak kecil. Kalau saya di rumah kebetulan saya ada anak kecil, kembar, perempuan. Ini najisnya tingkat sedang. Saya sampaikan kepada istri saya, kalau dia sudah digendong, biasanya kan dia pakai pampers tuh masih keciuman bau melekat. Memang tidak nampak, tapi baunya ada. Kata saya, lepaskan pakaian itu, tak boleh dibawa sholat. Tak nampak, bang katanya hanya ada ciuman rasa-rasa ada bau pesingnya nih katanya kan, tapi tak ada, tak basah. Tetap dia itu harus dilepaskan. Kalau kita bawa sholat, maka batal sholat kita. Begitu perhatikan, jangan sampai ibadah kita batal asbab sesuatu yang biasa-biasa saja menurut kita. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Selanjutnya, wala yadurru, di sini tidaklah mengapa
Yaitu tentang apa? Muhadzatu najasin li badani. Bila badan berjajaran dengan najis. Nah, kalau kita nak sembahyang, kalau tak tahu apa, ada teh ayam sebelah. Nah, tak kena dengan kita. Boleh tak? Boleh. Betulan misal tu musola ni dikunci. Kita ni kebetulan solatnya sekitar jam 4 dah selesai dah solat asar. Dikunci. Kalau tak tahu di teras tu tempat ayam kita gitu lah. Berak je di teras. Kita nak sembahyang. Beruduk betul ada ni. Tak ada nak poseng kan? Dia kebetulan bersampingan, bersejajar dengan kita. Jelaskan dalam kitab ini bagaimana? Dia tak kena dengan kita. Maka kata dalam kitab ini hukumnya adalah makruh. Jadi najis tak kena dengan kita. Sejajar ya dengan kita. Kita lihat, kita sembahyang makruh solat kita. Jadi jangan coba-coba ada najis, berialah dapur yang disembah. Jangan. Bisa makruh solat kita. Kalau makruh solat kita itu sudah pasti tidak nak terima. Kalau makruh apa? Karena dibenci, sah memang sah, tapi dibenci oleh baginda Rasulullah dan Allah. Makruh itu perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sah tetapi dibenci. Kalau dibenci kita suka apa? Kita memang tak marah dengan orang, tapi benci kita menengok dia. Nyaman ke? Memang kita tidak kena sana, tapi orang mandang kita sinis. Tak nyaman kita. Apa? Pergi ke tempat dia mandang kita. Memang kita tak ada jodoh-jodoh, tapi dia mandang sinis. Apa hati kita jadi tak nyaman? Ibadah ketika makruh apa? Tidak ditoleh Allah. Begitu, perhatikan ibadah. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan berita Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini juga dijelaskan wasaqfu kadzalik in qurba minhu bihaitsu yu'addu muhadiyan lahu urfan. Apa katanya? Demikian pula hukumnya bila najis atau barang yang terkena najis terletak di atas atap yang tidak jauh dari ia sholat. Kita sembahyang di atas atap ini, di sini banyak najis. Itu biasa terjadi di kampung-kampung yang banyak ayam, burung, merpati. Di atas atap yang tidak jauh dari kita sholat. Selama penilaian umum mengatakan bahwa posisi seperti itu termasuk sebagai yang yaitu bersejajar, maka makruh. Jadi kalau atap kita sembahyang, kita tahu banyak tai, banyak apa di dalam atasnya itu makruh kita tak sholatnya. Kalau tadi dekat kita, ini pondok kita bisa tahu banyak kotoran di atasnya, itu juga makruh. Jadi bagaimana Ustaz kalau seperti itu makruh dan tidak mungkin saya memposisikan itu juga? Maka kita sholatlah di lapangan, cari tempat kosong yang kita yakin suci, sholat. Karena kalau itu yang kita lakukan sia-sia sholat kita, rugi kita. Kita berharap mudah-mudahan sholat kita pada waktu itu dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu diperhatikan karena ada beberapa yang bisa menyebabkan kita itu membatalkan sholat kita itu, yaitu kewas-wasan dengan kotoran yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, saya juga pernah dulu waktu sholat masih SMA. Kebetulan masjid di sekolah itu kan jarang di tempatin untuk sholat. Pas libur kurang lebih 1 bulan kalau zaman dulu liburnya. Habis libur 1 bulan rupanya banyak tikus yang mati. Di dalam tuh banyak pakai tikus, bahkan ada yang baru matinya. Bau busuk sekali. Dibersihkan, udah dibuang kotoran tikusnya, baunya masih melekat. Bagaimana? Maka ketika sholat di situ makruh. Saya katakan tak bisa dibayangkan ini. Jadi gimana kita mau sholat zuhur? Kata saya, kita sholat di dalam kelas. Kalau kelas tak ada tikus, kenapa? Kita bersihkan. Habis itu kita pel. Sepatu lepaskan, kita masuk di dalam, kita sholat di dalam kelas. Itu lebih betul. Mengapa? Tidak makruh. Kata dari mana kau tahu? Dari guru aku lah. Ditanya oleh teman-teman, dari mana kau tahu? Ini kau bisa? Dari guru aku yang ngomong kayak gitu. Memang gitu kan guru kau ngomong. Iya. Dalam apa? Dalam kitab. Apa dalam kitab? Tak tahu lah aku. Tapi guru aku katakan itu makruh. Itu terdapat dalam kitab Fathul Mu'in. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan berita Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika kita mau sholat terdapat najis, maka di sini dijelaskan singkirkanlah najis itu, maksudnya bersihkan. Jangan malas, apalagi di rumah Allah. Bersihkan. Ya, debu-debu misalnya udah tahu ini kena najis nih, bersihkan dulu. Sapu. Ada debu yang bukan najis, bersihkan, sapu, supaya nyaman kita sholat. Ingat, membersihkan rumah Allah, maka Allah akan siapkan kita surga. Kalau kita membersihkan rumah Allah. Tapi kalau kita membiarkannya, ingat, ya, sungguhnya Allah akan melihat apa yang kita lakukan. Satu debu yang kita buang dari masjid ini, maka ada kebaikan di situ bagi orang yang mau membersihkannya. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan najis. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya belum masuk perkara darah, perkara nanah apa nih? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak. Silakan. Gambar bagaimana Ustaz? Ustaz, bagaimana kalau baju yang bergambar, habis itu boleh enggak bawa sholat atau bertulisan, hukumnya makruh? Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW sholat, di depannya itu ada orang berpakaian, berarti sahabat di zaman Nabi. Berpakaian itu kemudian apa? Pakaian itu ada gambar. Rasulullah tidak bisa khusyuk, ditegur Rasulullah setelah sholat, ditegur. Apa? Jangan pakai itu Bapak, menyebabkan aku tidak khusyuk. Fokus Rasulullah untuk ibadah, jadi tidak fokus. Untuk itu bagi yang berpakaian, dia sholat, ada gambar, ada tulisan, bagaimana? Maka kalau itu sudah terpaksa kita pakai, tidak haram kita paling belakang, saf paling belakang. Jangan coba-coba dari depan. Apalagi misalnya gambarnya di belakangnya itu ada 2-3 bukti. Satu misalnya, mulai kita berbicara Allah Akbar. Ini apa dia suka Naruto baru budak Naruto ini. Dia suka membawa hewan kuning pula ya. Kenapa pula warna dia gambar ini? Untuk itu yang memiliki gambar atau tulisan, ya, di baju di belakangnya kita menjadi misalnya sama makmum nih, jangan coba-coba dari depan, pasti dibaca oleh orang belakang. Ini menyebabkan tidak khusyuk dalam sholat. Allahu Akbar. Apa tulisannya? Bagus, tulisannya bagus. Sholatlah engkau sebelum engkau disolatkan. Jangan angkat takbir. Allahu Akbar. Sholatlah engkau sebelum engkau disolatkan. Sempat membaca tulisan di belakang baju orang makmum sesama makmum gitu kan? Bagaimana? Batal. Mengapa? Karena di dalam sholat tidak boleh membaca selain bacaan sholat. Yang kita baca sholatlah engkau sebelum engkau disolatkan. Begitu, maka tulisan itu makruh. Ya. Kalau kita data ada bagaimana di belakang ya kita? Supaya orang misalnya di belakang kita, misalnya kebetulan ada di saf, itu saf pertama, saf kedua, ketiga itu tidak melihat tulisan di baju kita. Jadi tidak boleh, tidak boleh, silakan tapi di belakang. Kalau tidak makruh ya. Karena dulu Nabi pernah makruh sahabat yang bergambar bajunya seperti itu. Ustaz, bagaimana dengan batik? Batik ini kan bergambar beda, tapi motif. Kalau itu gambar wujud, misalnya ada pemandangan lah, habis itu ada binatang lah, manusia aja. Saya ingatkan, kalau misalnya kita mau sholat, jangan sekali-kali memakai pakaian yang bergambar makhluk hidup. Ya, ada gambar makhluk hidup apapun, kucing ke dia, tikus ke dia, lalang ke, jangan dipakai waktu sholat. Gambar makhluk hidup. Kita menggambarnya saja tidak boleh, apalagi ketika itu untuk sholat kita pakai. Mengapa? Ketika nanti kita akan diminta oleh Allah untuk memberi ruh kepada makhluk hidup itu, tidak boleh. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Ustaz. Ya silakan. Sejajaran biasa ada gambar Ustaz. Di sejajaran biasa ada gambar Ustaz kayak gitu kan, gambar malu laki-laki Ustaz. Gimana Ustaz solat itu Ustaz?
ketika sajadah berarti ya. Itu gambar gambar laki-laki itu Ustaz. Yang mana? Ininya berarti. Ini kan perempuan. Itu gambar topeng anu berbusai ini Ustaz. Yang mana? Ini kan mata nih. Kalau kita tutup pakai kain nih. Ini mata. Ini hidung, nih giginya. Sejadah menggambarkan manusia. Oke. Ada sajadah motif ketika diteliti, kalau ini tidak begitu kelihatan. Ada lagi yang satu monyet. Kalau monyet itu kelihatan, ketika itu persis monyet itu di sajadah. Nah, kalau di sajadah dia itu persis kelihatan wujud binatangnya, jangan gunakan. Persis ya. Tetapi kalau ini yang kita gunakan ini adalah perkiraan. Karena tidak ada wujud menunjukkan di atas 50%. Kalau yang ada sajadah, dulu saya pernah dikasih, itu betul-betul monyet. Kata saya, ini walaupun monyet pindah, ini monyet nih, bagaimana? Jangan digunakan. Sama juga, sekarang itu ada beredar tisu bertulisan lafaz Allah. Tisu apa? Tisu untuk toilet. Itu kurang ajar yang kamu buat. Padahal kita tak pernah cek garis-garis kan? Nah, dia cek garis-garis. Nah, ketika kita bilang, wah ini tidak boleh, apa kita disalahkan? Apa? Tidak toleransi. Padahal dia dulu yang cari garis. Nah, jadi ketika kita sholat, di depan kita sajadah kita itu bermotif binatang yang bisa ketika siapapun yang melihatnya, oh ini binatang, ini monyet ini, maka jangan gunakan. Itu penghinaan. Yang kedua, katakan itu bukan penghinaan, misal teraja, maka dia tidak akan membuat kita khusyuk dalam sholat. Kita sebaliknya, kita temukan. Kalau temukan ini, oh ini telinga nih. Temukan, oh ini kerupa hijau nih. Dalam sholat kita mulai tidak khusyuk. Mengapa? Kita mulai memikirkan mana hidung, mana telinga, mana mata, mana kaki, mana badan. Untuk itu maka lepaskan. Jangan gunakan sajadah itu. Cari sajadah yang lain. Di masjid Ustaz, ingatkan dengan pengurus masjid, Pak Imam. Nah ini cobalah Pak Imam tengok betul tadi. Kalau mau saya sih kayaknya ini adalah gambar monyet nih. Kata Pak Imam, iya persis nih. Begitu buang, buang. Bakar saja sajadah itu. Itu lebih baik. Kalau tidak, khawatir. Apa? Nanti kita nak sembahyang tidak khusyuk. Yang kedua menjadi fitnah. Masa kita sembahyang itu yang kita lihat monyet ke depan. Nah, itu sangat-sangat diperhatikan sekali. Itu kalau untuk sajadah ya. Ada lagi yang lain? Ustaz, ya silakan. Kalau sholat pakai aksesoris macam gelang kalung kan ya Ustaz? Hiasan. Ketika kita sholat menggunakan aksesoris, yang pertama perempuan dan laki-laki, apakah sama hukumnya beda? Ketika wanita sholat menggunakan aksesoris emas maka boleh. Yang menjadi masalah ketika dikeluarkan. Kenapa kalau pakai kalung? Kalung kan di dalam. Dia tidak sholat betul, pakai mukena, tapi dikeluarkan dulu. Dari pakai mukena, baru kalungnya dimasukkan supaya menengok. Kalung bisa dikeluarkan supaya orang yang lihat, oh besar ukurannya emas semua dulu ini. Dikeluarkan. Ini jadi masalah. Bagaimana sholatnya ini sudah tidak khusyuk, ada sifat riaknya, maka sholatnya bisa tidak diterima oleh Allah. Sah dia sah, tapi tidak diterima oleh Allah. Dia pertama. Itu perempuan. Jadi kalau sholat, kenapa kita harus menggunakan misalnya mukena putih untuk keseragaman supaya sah? Boleh nggak kita menggunakan mukena hitam atau warna? Boleh, tidak masalah. Cuman kalau dia misalnya kuning, hijau, biru, coklat, hingga abu-abu itu kan pas datang jamaah dari luar, mantap ibu-ibu sini nih. Apa mukena kuning, merah, hijau, biru katanya. Takut jadi omongan. Tapi tidak masalah, warna apapun kita menggunakan mukena boleh. Hitamkah dia, putihkah dia, itu tidak jadi masalah. Yang kedua, yaitu laki. Yang kedua, yang kedua laki-laki. Bagaimana laki-laki? Laki-laki boleh tidak pakai gelang? Boleh, selama tidak diharamkan oleh agama. Misalnya emas. Kalau yang saya pakai gelang boleh. Tak ada masalah. Tapi saya ingatkan, kalau kita sudah belajar, sudah mulai paham, mengapa ketika kita sholat itu kan ingin mensucikan.
mensucikan diri kalau berhadapan dengan Allah. Janganlah kita samakan kita ngumpul pang dari pang. Kalau kita ngumpul kan kita kan biasa ada pang gitu, anak-anak pang kan. Bedalah kita ngumpul waktu pang dengan kita berhadapan dengan Allah. Artinya seperti itu. Jadi kalau kita ngumpul dengan kawan boleh tak pakai gelang kalung, boleh silakan, tapi menghadap Allah ada sesuaikan waktu kita menghadap. Siapa yang kita hadapi? Nah, kalau menghadap Allah maka sesuaikan dengan aturan sunnah. Kalau kita menghadap, misal ketemu dengan kawan-kawan kita ngumpul, pakaian kita misal mohon maaf pakai jubah, pakai apa, pasti kau gila kan? Nah, kita ngumpul dengan kawan-kawan, pakaian kita luar biasa sunnah, memang betul sunnah, tapi lihat keadaan. Mengapa kadang-kadang kalau ini dilakukan kawan-kawan kita nak ikut kita, malah satu nak ikut dia laga benar itu, tak jadi mau berubah. Jadi dakwah itu kita harus menyesuaikan, lihat apa kondisinya. Karena saya juga pernah berhadapan dengan masyarakat ketika itu pemabuk semua. Kayak pemabuk macam supaya jadi bisa masuk. Apa saya mabuk? Tak ada. Saya tanya, berapa banyak mabuk hari ini? Kata dia 5 lah kami. Oh iya, besok itu lusa itu dia lakukan apa? Saya dekati. Ente sini kalau mabuk ditinju pun tak? Kata dia, habis gitu. Jadi bagaimana setengah mabuk ya? Ada setengah mabuk pun kalau saya kau bertinju pasti kalah. Jadi mau tak supaya menang bertinju waktu mabuk? Mau belajar silat. Saya ajar di silat. Si mabuk ini setelah belajar silat, di dalam silat saya sampaikan apa mabuk itu sama derajatnya dengan makan babi. Benar. Jadi ini siapa senang? Saya biasa siapa? Ikut. Dia sampai ke tempat saya, ternyata Ustaz ikut kita berhadapan. Dakwah kita jangan sampai kita tunjukkan orang itu menyebabkan lari. Itu tunjukkan gaya kita. Kita insya Allah dia akan masuk kepada apa ajaran Islam yang seutuhnya seperti itu. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan dari Allah. Waktu rasanya cepat sekali kalau kita membahas ini. Insya Allah kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan Allah masih berikan kesempatan kepada kita karena ini belum selesai. Dan kita akhiri pengajian kita dengan mengatakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.